Oke. Mari kita sapa dua pemateri luar biasa pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Flo, selamat pagi Mbak Sari. Selamat pagi Mbak Nailu. Pagi Nailo, Bapak, Ibu semuanya, mohon izin ya, saya berbagi ilmu saya nggak seberapa nih, semoga bisa saling melengkapi. Pagi, terima kasih. Apa kabar Mbak Sari? Apa kabar Mbak Flo di Toraja dan juga di Jakarta ya saat ini Mbak Sari? Bagaimana kabarnya Mbak Sari dan Mbak Flo? Oke, saya dulu kali ya. Oke, boleh. Saya udah unmute. Baik, sehat. Jakarta mendung nih, kayaknya bakal udah hujan deras lagi. Kemarin habis gempa lagi. Waduh, semoga semuanya lah di Toraja di mana-mana nggak ada gempa lagi deh. Amin. Kalau Mbak Flo di Toraja gimana Mbak Flo? Ya, kabar baik juga di Toraja ya, sama juga ya mungkin musim hujan di seluruh Indonesia, tapi ya semoga kita semua sehat-sehat selalu. Pagi ini nuansanya juga bunga-bunga cerah juga dengan putih. Wah, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman tentunya bisa mengambil manfaat dari diskusi kita pagi hari ini. Kalau boleh tanya nih Mbak, buat Mbak Sari sama Mbak Flo, udah terjun di dunia konseling itu sudah berapa lama ya? Mungkin dari Mbak Flo dulu, apa-apa? Oke. Kalau dari terjun ke dunia konseling, mungkin saya hitungnya dari semenjak saya lulus kuliah ya. Itu berarti mulainya sekitar 2018 sih. Wah, udah lama juga berarti ya Kak Flo ya. Kalau untuk Mbak Sari sendiri, sudah aktif di dunia konseling sejak kapan ya Mbak? Kalau aktif di dunia konseling secara profesional mungkin saya hitungnya setelah saya lulus S2 kali ya, di sekitaran tahun 2016 gitu. Sudah cukup lama juga. Nah, kalau menurut Mbak Flo sama Mbak Sari, sebagai pemberi layanan konseling profesional itu, apa yang dimaksud dengan psikolog dan konselor? Karena kita sering miskonsepsi nih di antara psikolog dan konselor. Dan apa saja sih perbedaannya dari kedua profesi ini? Mungkin bisa dulu dari perspektif psikolog dulu, dari Mbak Sari. Halo Mbak Sari. Oke, sorry. Unmute-nya agak nyangkut tadi. Kalau saya perspektifnya ya karena saya psikolog ya, jadi kalau ilmu psikologi itu sama yang kayak tadi udah dijelasin sama Bapak Aan ya panggilannya ya, Bapak Mufis ya. So, lancar ya? Sudah bisa terdengar? Oke, sorry. Aman. Karena ilmu psikologi adalah tentang mental, pikiran, perilaku manusia, dan itu juga tentang proses. Mungkin nanti akan sedikit berbeda dengan konselor ya, tapi karena saya basicnya psikolog klinis dewasa, kita mempelajari prosesnya juga. Kenapa itu bisa sampai membentuk mental, pikiran, dan perilaku seseorang. Nah, konselingnya nanti digunakan untuk rekonstruksi gitu ya, atau mungkin developingnya mereka gitu, untuk membantu mereka supaya supaya di saat mereka lagi mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, stresor gitu ya, entah itu kecemasan, depresi dan lain sebagainya, tentu proses kinerja otak itu agak terganggu, tidak seperti dalam kondisi normal karena perubahan hormon, kemudian ya bahasanya tuh setrumnya di otak tuh lagi nggak stabil gitu, sehingga kita bantu untuk mereka lebih objektif. Jadi konselingnya nanti lebih mengarah ke situ sebenarnya. Jadi terlepas dari dia punya gangguan atau tidak, tapi sebenarnya kalau psikolog disarankan untuk fokus pada mereka yang punya dengan gangguan, riwayat gangguan psikologi tertentu. Itu perspektif saya. Oke, berarti dari Mbak Sari seperti itu. Ada tambahan dari Mbak Flo untuk perspektif konselornya? Silahkan Mbak Flo. Baik, terima kasih Mbak Nailu. Wah, penjelasan yang sangat menarik sekali ya tadi dari perspektif psikolog, apa itu psikolog ya. Mungkin kalau dari saya, dari
apa sebagai pemberi layanan konseling profesional ya, apa itu konselor? Mungkin kita di partisipan mungkin banyak juga ya yang berprofesi sebagai konselor. Jadi ada baiknya kita membangun identitas kita terlebih dahulu nih. Jangan sampai kita tumpang tindih seperti tadi yang dikatakan Pak Aan, tumpang tindih antara tugas kita sebagai konselor dan masuk juga menjalani atau melakukan tugas dari helper kesehatan mental lainnya ya. Jadi kalau secara istilah konselor itu kan bisa sebagai gelar akademik ya. Misal contohnya seperti saya tadi tuh, ada gelar akademik konselor di belakangnya. Nah, itu juga kalau konselor juga bisa mengacu pada yang namanya profesi yang dijalankan. Nama sebuah profesi. Jadi kayak misal kita beri contoh guru BK di sekolah itu menjalankan tugasnya sebagai konselor, namun bisa saja secara gelar akademik tidak ada gelar konselornya gitu ya. Tetapi perlu diingat juga, ini untuk membangun identitas kita juga ya. Mungkin di sini banyak partisipan yang berprofesi sebagai guru BK di sekolah, maka perlu diingat bahwa kita sebagai konselor, khususnya yang di sekolah, mungkin disebutnya secara hukum disebutnya guru BK itu tidak menjalankan tugas yang seperti guru mata pelajaran ya, bahwasanya mengajar bidang studi tertentu, tapi lebih lagi itu memberikan layanan kesehatan mental ya, layaknya seorang konselor. Terus kalau mungkin ditanya apa sih pembedanya konselor sama psikolog, mungkin itu juga bisa dilihat dari kualifikasi pendidikannya ya, tentunya berbeda. Kalau latar belakang pendidikannya konselor itu dari S1 BK lalu melanjutkan dengan pendidikan profesi konselor, seperti itu. Sedangkan kalau psikolog kan memang kita berbeda ya, langsung dari sarjana psikologi ilmunya. Sehingga kalau kita yang konselor ini perlu ditekankan bahwa kita ini latar belakang ilmunya adalah ilmu pendidikan ya. Latar belakangnya ilmu pendidikan, kita juga merupakan ilmu terapan dari psikologi, dari filosofi, tapi yang kita tekankan adalah ilmu pendidikan. Sehingga dalam memberikan layanan konseling profesional, kita tetap perlu melaksanakan tugas kita nih sebagai seorang pendidik ya, tetap mendidik di dalam proses konseling. Itu sih kalau dari saya, mungkin Mbak Nay. Nah, terima kasih Mbak Flo. Jadi sudah ada gambaran buat kita bahwa psikolog dan konselor itu perbedaannya ada di satu dari objektivitas keilmuannya, dan kemudian dari objek. Kalau tadi psikolog katanya fokus pada riwayat gangguan psikologis untuk kliennya, dan kalau di konselor adalah kita harus juga memberikan di pendidikan kepada konseling kita. Nah, kalau menurut Mbak Flo sama Mbak Sari nih, lanjut ke sesi selanjutnya ya. Penting nggak sih kehadiran praktisi psikolog dan konselor di tengah-tengah masyarakat? Kalau menurut Mbak Flo dulu deh, gantian. Baik, terima kasih Mbak Nay untuk pertanyaannya ya. Penting nggak sih konselor itu hadir di tengah-tengah masyarakat ya? Tentunya ketika ada kebutuhan, perlu ada jawaban atas kebutuhan tersebut ya. Nah, sejauh ini juga memang konselor itu subjek layanannya adalah manusia ya. Nah, seiring berjalannya waktu kan manusia itu selalu mengalami pertumbuhan, terus mengalami juga perkembangan. Nah, dalam perkembangannya itu kan seperti yang kita pelajari juga di psikologi perkembangan ya, ada tahap-tahap perkembangan. Dan di dalam setiap tahap-tahap perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangan yang perlu dipenuhi. Nah, kehadiran konselor penting nggak sih di tengah-tengah masyarakat? Tentunya penting ya, karena akan membantu, mendampingi atau memfasilitasi masyarakat nih untuk mengembangkan potensinya agar memiliki kompetensi-kompetensi dalam dia bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Dengan demikian dia bisa menjalani kehidupan yang efektif sehari-hari gitu ya. Nah, kalau dibilang apakah konselor hanya hadir untuk konseling saja atau untuk orang-orang yang tidak bisa memenuhi tugas-tugas perkembangannya saja, tidak ya, karena dalam layanannya pun konselor itu kan punya kita tahu ada 4 layanan ya, ada layanan dasar, ada layanan responsif, juga ada layanan perencanaan individu, terus juga ada dukungan sistem. Sehingga dalam mempersiapkan
individu-individu juga untuk bisa memenuhi tugas perkembangannya kan secara edukasi itu bisa dilakukan di layanan dasar, tidak harus orang yang bermasalah. Jadi atau mungkin ketika seseorang mempunyai masalah-masalah, bukan masalah sih, maksud saya mempunyai pertanyaan-pertanyaan mungkin atau kebingungan-kebingungan tentang menuju karirnya atau menuju tujuan-tujuan hidupnya. Nah, mungkin secara pelayanan yang diberikan oleh konselor itu bisa ada di layanan-layanan dasar seperti bimbingan-bimbingan klasikal, bimbingan kelompok seperti itu ya. Jadi ruang lingkupnya cukup banyak ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau dibilang penting nggak, ya kalau dari saya penting. Terima kasih. Terima kasih Mbak Flo. Kalau dari perspektif Mbak Sari gimana? Penting nggak sih kehadiran psikolog di tengah-tengah masyarakat? Ini terlepas dari kerjaan saya psikolog ya. Terlepas dari ini kerjaan saya, tapi saya pribadi kenapa ngambil sekolah psikologi itu karena di saat remaja pun saya menyadari bahwa ternyata keluarga itu belum tentu menjadi safe place kita gitu, atau belum tentu kita bisa cerita semuanya keresahan kita sama orang tua mungkin atau sama saudara. Dengan banyak pertimbangan lah, mungkin semua dari kita pernah ngalamin itu ya gitu ya. Dan semua gejolak yang kita alami waktu di setiap usia yang tadi Mbak Flo bilang, setiap usia perkembangan itu intensitas emosinya beda-beda, pikiran yang suka usilnya juga beda-beda gitu ya, rasa penasarannya juga beda-beda, dan lingkungannya juga setiap dari kita beda-beda, sehingga untuk menyortirnya itu kita belum tentu bisa melakukannya sendiri gitu. Mungkin ada beberapa kegagalan yang kita bisa akui di keluarga, ada yang enggak. Ada peristiwa atau pengalaman yang kita pengen sebenarnya dapat masukan atau pendapat dari orang lain, tapi kita nggak nyaman untuk ngomong sama keluarga. Di sinilah dibutuhkan yang namanya pihak ketiga yang secara netral, secara aman, kita ajak tukar pikiran gitu ya, bukan dengan maksud disalahkan atau dapat kritik, tapi kita betul-betul pengen tahu dari sudut pandangnya konselor ini yang tentu sudah kompeten dan terlatih ya, atau psikolog gitu ya. Kalau saya mungkin lebih familiarnya dengan bayangan sebagai psikolog gitu. Untuk melihat murni menggunakan kacamata mereka, tapi juga untuk kepentingan saya sebagai individu dengan segala komposisi kepribadian, pengalaman hidup dan lain-lain. Jadi pentingnya sepenting itu gitu ya, karena butuh safe place gitu, karena kita manusia tuh pasti punya intrusive thought ya, atau pikiran yang terus mempertanyakan itu, makanya ada ilmu filsafat seperti itu. Mungkin sedikit banyak jadi nyambungnya ke situ gitu, kayak terus mempertanyakan, which is itu bagus gitu kan ya untuk kita terus belajar. Tapi apabila tektokannya dengan pihak yang salah atau tidak kompeten, atau mungkin cuma teman sebaya yang sama-sama lagi galaunya gitu, nanti yang ada malah tambah buntu gitu. Sehingga saya sangat merasa profesi ini, psikolog ini, selain profesi dalam tanda kutip mata pencaharian, juga sangat penting untuk kita humanity ya, atau kemanusiaan gitu, karena hidup nggak cuman bekerja kewajiban, tapi juga menikmati. Nah, menikmatinya itu yang mungkin bisa diupayakan terus dari segi psikologis. Jadi disitulah pentingnya ada pihak ketiga yang netral dan fokus sama masalah kita gitu, tanpa kita khawatir nanti dijelekin atau digosipin gitu. Jadi sepenting itu. Oke, berarti kita memang sangat perlu ya dari dua helper ini, baik psikolog ataupun konselor. Nah, kalau seperti itu Mbak, saya jadi penasaran nih. Berarti kalau kita mau jadi seorang psikolog dan juga konselor, kira-kira kompetensi apa sih yang harus kita berikan, terutama dalam kita memberikan bantuan melalui layanan konseling? Mungkin dari Mbak Sari dulu, nggak apa-apa, bisa dilanjutkan tadi. Oh iya, tadi sudah sedikit tuh saya ngomong, tidak nggak boleh ember ya, jadi itu sudah kompetensi yang basic banget. Jadi nggak boleh tuh dengar dari A terus diterusin ke yang lain gitu, karena itu namanya kita tidak menghargai si konselingnya gitu. Kita harus sangat menghargai
privacy, kemudian tidak. Kompetensi lainnya adalah mampu untuk mendengarkan, memberikan penilaian secara objektif juga, punya perhatian pada kemanusiaan gitu ya, berpandangan positif sama diri sendiri juga dengan orang lain gitu, jadi tidak mengecilkan gitu ya. Kemudian sistematis dan teliti itu juga saya rasa kompetensi yang dibutuhkan oleh psikolog gitu ya.